They invaded the Holy Land, and the Jews were driven from the land as a nation. We were put under a decree of exile, and so for 2,000 years we're under a decree of exile by the Almighty, meaning that we are told by the Almighty that it is His will that we should not be the sovereign nation. We should be loyal citizens in every country we're residing, and we should not attempt to return en masse as a large group of people, or try to recreate even 1 inch, 1 centimeter of a Jewish sovereignty. Because it is like medicine from God to break our haughtiness. That's what we believe. Dan mengenai pengusiran mereka, dalam Talmud disebutkan, ada 3 sumpah yang harus dipatuhi oleh mereka setelah mereka diusir. Tepatnya disebutkan dalam Ketubot 111a, di mana sumpah itu disebutkan. Yang pertama, orang Israel tidak boleh migrasi massal ke sana. Kemana? Ke Eretz Yisrael, ke tanah Israel, ke Palestina. Sumpah yang kedua, orang-orang Israel tidak boleh menindas bangsa-bangsa lain, termasuk bangsa-bangsa Arab, menurut sumpah ini. Dan yang ketiga, dan bangsa-bangsa lain semestinya tidak menganiaya orang-orang Israel secara berlebihan. 3 sumpah inilah nanti yang jadi pegangan oleh Yahudi-Yahudi yang anti-Zionis. Karena ikhwata sekarang ini kan ada Yahudi-Yahudi yang menolak negara Israel. Nah, mereka berpegang pada 3 sumpah ini. Nah, karena setelah itu tidak ada lagi nabi-nabi yang diutus kepada Bani Israel, maka mereka tidak lagi mendapatkan jaminan dan nubuah tentang kapan mereka harus kembali lagi. Karena tidak ada lagi nabi yang menjadi perantara Tuhan ketika itu. Yang sebenarnya kan Nabi Muhammad lah yang menjadi nabi nantinya. Nah, satu-satunya harapan mereka adalah tentang nubuah kedatangan Mesias yang akan membawa orang Israel kembali lagi ke tanah itu. Nah, disinilah nanti orang Yahudi itu berbeda pendapat. Apakah mereka harus tunggu Mesias dulu untuk kembali ke sana, atau mereka dulu yang kembali ke sana baru kemudian Mesiasnya datang? Ini nanti dampaknya itu muncullah kelompok-kelompok orang Yahudi yang anti-Zionis Israel dan Yahudi yang pro-Zionis Israel. Jadi kesimpulannya, jika Anda mengklaim bahwa Al-Quran dalam surat-surat tadi itu menyatakan bahwa orang Yahudi itu berhak atas tanah Palestina secara dalil teologis, maka Anda juga harus menerima secara lapang dada bahwa dengan dalil teologis pula dari ayat-ayat yang kita sebutkan tadi, baik dari Al-Quran, Taurat maupun Talmud, jika Allah atau Tuhan mereka sendiri yang telah mengusir mereka dari tanah yang dijanjikan itu atas dosa-dosa yang mereka lakukan sendiri. Dan ingat, jika Anda memahami bahwa negara Israel itu sah secara dalil agama, khususnya dalam konteks pendalilan dalam agama Yahudi, ingat perjanjiannya adalah seperti yang tertulis dalam 2 Tawarikh pasal 6 ayat 16. Tanah itu akan senantiasa jadi milik mereka jika mereka itu soleh, taat, dan patuh dengan hukum Tuhan. Nah, apakah negara Israel yang secara eksplisit dideklarasikan sebagai negara sekuler itu dapat merepresentatifkan kriteria ahli waris yang sah terhadap tanah perjanjian itu sesuai indikator kriteria dalam kitab Yahudi tadi? Faktanya ikhwata, mayoritas populasi Yahudi di sana itu adalah kaum Hiloni. Apa itu kaum Hiloni? Yakni kaum Yahudi sekuler, Yahudi reform, dan Yahudi ateis. Intinya Yahudi yang tidak taat, yang tidak soleh. Bahkan presiden pertama negara Israel yakni Chaim Weizmann itu adalah seorang ras Yahudi yang ateis. Dialah yang meminta Inggris untuk memberikan tanah Palestina itu kepada orang-orang Yahudi. Nah, jika demikian ikhwata, apakah mereka layak dikatakan sebagai ahli waris yang sah terhadap tanah yang dijanjikan Tuhan dahulu?